Halo, kembali bersama saya Mona Diana dengan NIM 858094278. Di sini kita akan melakukan praktikum tentang telinga. Telinga adalah organ yang memungkinkan kita mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh melalui 3 bagian utama yang mengumpulkan, memperkuat, dan mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik, serta saluran di telinga dalam yang mendeteksi gerakan kepala. Pertama, mengetahui kepekaan indera pendengaran seseorang. Alat dan bahan adalah seperti berikut. A few moments later. Pertama-tama, tutup mata menggunakan sapu tangan. Nah, teman saya akan memegang sendok dan mangkok dengan jarak yang berbeda. Lalu, dia akan mengetuk sendok ke mangkok. Seterusnya, saya akan menebak di mana posisi teman saya ini. Langkah kedua yaitu menyumbat telinga kiri atau kanan secara bergantian menggunakan kapas. Lalu kita akan kembali menutup mata kita menggunakan sapu tangan. Nah, selanjutnya kita ikuti langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya, namun di sini kita akan menggunakan kapas. Selanjutnya di sini saya akan digantikan oleh teman saya. Kami akan melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan sebelumnya. Nah, saya akan mengubah posisi saya dan teman saya akan menebak saya di mana. Ulangi langkah-langkah ini kurang lebih yaitu 4 kali. Kesimpulannya, percobaan kepekaan indera pendengaran menunjukkan bahwa kemampuan mendengar seseorang berbeda-beda, dipengaruhi oleh jarak, sumber suara, dan kondisi telinga, dengan atau tanpa penutup. Hal ini membuktikan bahwa indera pendengar memiliki batas dan variasi dalam menangkap suara. Nice. Percobaan kedua yaitu struktur dan fungsi telinga. Tujuan untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Alat dan bahan adalah seperti berikut. Bagian-bagian telinga. Telinga luar, telinga tengah, dan yang terakhir yaitu telinga dalam. Telinga luar ada 2 bagian, yaitu daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap dan mengarahkan gelombang suara ke dalam saluran telinga, membantu kita menentukan arah sumber suara. Liang telinga. Di saluran telinga ada rambut halus untuk menyaring debu dan kelenjar serumen yang menghasilkan kotoran telinga untuk melindungi dari infeksi, menjaga kelembapan, serta menjebak debu dan kotoran. Telinga tengah yaitu ada gendang telinga. Gendang telinga bergetar saat terkena gelombang suara dan meneruskan getaran tersebut ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran, ada 3 tulang kecil di telinga tengah. Tulang martil menerima getaran dari gendang telinga, lalu diteruskan ke tulang landasan, dan terakhir ke tulang sanggurdi, yang merupakan tulang terkecil di tubuh, untuk memperkuat getaran suara agar bisa didengar oleh telinga dalam. Ada 3 bagian telinga dalam, yaitu rumah siput, saraf pendengaran, dan 3 saluran setengah lingkaran. Rumah siput atau koklea berbentuk seperti cangkang siput, berisi cairan dan ribuan sel rambut yang mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik untuk dikirim ke otak. Sel-sel rambut ini merespon frekuensi suara yang berbeda, di mana pangkal koklea merespon suara tinggi dan ujung koklea merespon suara rendah. Saraf pendengaran atau saraf koklea membawa sinyal listrik dari koklea ke otak, yang kemudian menginterpretasikan sinyal-sinyal tersebut sebagai suara. 3 saluran setengah lingkaran, yaitu berisi cairan dan sel rambut yang sensitif terhadap gerakan kepala. Berfungsi membantu menjaga keseimbangan tubuh dan memberitahu otak tentang posisi serta gerakan kepala. Kesimpulannya, percobaan struktur dan fungsi telinga menunjukkan bagaimana setiap bagian telinga, mulai dari saluran hingga otak, bekerja sama untuk mengubah gelombang suara menjadi informasi yang dapat kita dengar dan pahami, serta bagaimana telinga juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh.
3. Mekanisme transmisi pendengaran. Tujuan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada bagian-bagian telinga yang dilalui getaran suara dari suatu sumber bunyi. A few moments later. Ayo kita mulai petualangan yang akan membuatmu takjub. Kita akan menjelajahi setiap bagian telinga dan mengungkap bagaimana suara bisa sampai ke otak kita. Nah, yang pertama adalah daun telinga. Dia ini seperti radar suara, menangkap setiap bunyi dan mengirimkannya ke saluran telinga. Seperti lorong rahasia, saluran ini membawa suara-suara itu bergegas menuju gendang telinga yang menanti. Saat suara menyentuh gendang telinga, ia pun bergetar, dan inilah awal mula kita bisa mendengar. Selanjutnya, getaran sampai ke tulang martil yang meneruskannya ke tulang landasan, lalu ke tulang sanggurdi. Selanjutnya, getaran diteruskan ke rumah siput atau koklea melalui jendela oval. Disinilah getaran diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian dibawa ke otak oleh saraf pendengaran. Selain itu, ada saraf vestibular dan kanalis semisirkularis yang membantu kita tetap seimbang. Terakhir yaitu saluran stasius yang memastikan tekanan di telinga tengah tetap seimbang dengan dunia luar. Kesimpulannya, mekanisme transmisi pendengaran adalah proses kompleks yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal saraf yang dapat dipahami oleh otak. Proses ini melibatkan telinga luar yang mengumpulkan suara, telinga tengah yang memperkuat dan mentransmisikan getaran, dan telinga dalam yang mengubah getaran menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak.